Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe Ibu, perkenalkan saya Ananda Adis Maharani dengan PO 71420325106 yang akan membawakan materi tentang komunikasi sel. Mengapa komunikasi sel penting bagi kelangsungan hidup sel dan organisme? Kita masuk pada pengertian. Komunikasi sel adalah interaksi antar sel atau antara sel dengan lingkungannya yang terjadi melalui sinyal kimia, kontak langsung, atau sinyal jarak jauh. Proses ini krusial bagi organisme multiseluler untuk mengkoordinasikan aktivitas tumbuh dan bertahan hidup serta terjadi pada organisme uniseluler untuk tujuan seperti reproduksi. Kita masuk pada penyisalan sel. Penyisalan sel adalah proses di mana sel berkomunikasi dengan sel lain, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan untuk mengatur aktivitas aktivitas seluler seperti pertumbuhan, diferensiasi, dan migrasi. Proses ini melibatkan penerimaan sinyal misalnya dari ligand atau hormon, transduksi sinyal, perubahan dalam sel yang merespon sinyal, dan respon akhir seperti aktivitas enzim atau perubahan ekspresi gen. Kita masuk pada cara kerjanya. Yang pertama itu penerimaan sinyal melalui sinyal ligand berkaitan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel atau di dalam sel. Contoh sinyal termasuk hormon, neurotransmitter, dan peptida. Respon. Serangkaian peristiwa transduksi sinyal akhirnya menghasilkan respon seluler yang spesifik. Ini bisa berupa perubahan metabolisme, perubahan aktivitas seperti protein, seperti membuka atau menutup saluran ion. Selanjutnya, transduksi sinyal. Pengikatan ligand menyebabkan perubahan pada reseptor yang memicu serangkaian kejadian di dalam sel. Kaskade penyisalan. Kaskade ini sering melibatkan pembawaan pesan kedua second messenger di dalam sinyal untuk memperkuat sinyal. Ekspresi gen mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Selanjutnya, peristiwa seluler penting lainnya seperti pembelahan sel atau kematian sel terprogram, yaitu apoptosis. Kita masuk pada jenis-jenis penyisalan sel. Yang pertama, pensinyalan endokrin melibatkan sinyal jarak jauh. Hormon dilepaskan dari sel endokrin ke dalam aliran darah yang membawanya ke sel target di seluruh tubuh. Misalnya hormon tiroid. Penyisalan papakrin, sinyal bekerja pada sel-sel tetangga terdekat. Sinyal sinaptik, sinyal kimia yang dilepaskan di antara sel-sel saraf yang berdekatan di sinapsis. Yang terakhir yaitu penyisalan intraseluler. Sinyal dihasilkan dan diterima oleh sel yang sama. Baik, perkenalkan saya Graciela Gibi Barang dengan NIM PO 714203251018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pensinyalan sel. Yang pertama yaitu sinyal endokrin. Sinyal dari sel-sel yang jauh disebut sinyal endokrin dan berasal dari sel-sel endokrin. Jenis sinyal ini biasanya menghasilkan respon yang lebih lambat tetapi memiliki efek yang lebih tahan lama. Ligand yang dilepaskan dalam pensinyalan sel endokrin disebut hormon. Molekul pensinyalan yang diproduksi di satu bagian tubuh tetapi memengaruhi bagian tubuh lain yang agak jauh. Yang kedua yaitu sinyal parakrin. Sinyal yang bekerja secara lokal di antara sel-sel yang berdekatan disebut sinyal parakrin. Sinyal parakrin bergerak melalui difusi melalui matriks ekstraseluler
Jenis sinyal ini biasanya menimbulkan respon cepat yang hanya berlangsung singkat. Agar respon tetap terlokalisasi, ligan parakrin biasanya cepat didegradasi oleh enzim atau dihilangkan oleh sel-sel di sekitarnya. Penghilangan sinyal tersebut akan mengembalikan gradien konsentrasi untuk molekul sinyal, yang memungkinkannya berdifusi dengan cepat melalui ruang intraseluler jika dilepaskan kembali. Yang ketiga yaitu sinyal langsung. Pensinyalan langsung memungkinkan sekelompok sel untuk mengkoordinasikan respon mereka terhadap sinyal yang mungkin hanya diterima oleh salah satu dari mereka. Pada tumbuhan, plasmodesmata terdapat di mana-mana, menjadikan seluruh tumbuhan sebagai jaringan komunikasi raksasa. Yang keempat yaitu sinyal autokrin. Ketika sebuah sel merespon molekul pensinyalannya, hal itu disebut pensinyalan autokrin. Pensinyalan autokrin sering terjadi bersamaan dengan jenis pensinyalan lainnya. Pensinyalan autokrin sering terjadi selama perkembangan awal suatu organisme untuk memastikan sel-sel berkembang menjadi jaringan yang tepat. Pensinyalan autokrin juga mengatur sensasi nyeri dan respon inflamasi. Lebih lanjut, jika suatu sel terinfeksi virus, sel tersebut dapat memberi sinyal pada dirinya sendiri untuk menjalani kematian sel terprogram yang membunuh virus dalam prosesnya. Selanjutnya yaitu reseptor. Reseptor adalah molekul protein di dalam sel target atau di permukaannya yang berikatan dengan ligan. Terdapat dua jenis reseptor, yaitu reseptor internal dan reseptor permukaan sel. Kita akan bahas yang pertama yaitu reseptor internal. Reseptor internal juga dikenal sebagai reseptor intraseluler atau sitoplasma. Ditemukan di sitoplasma sel target dan merespon molekul ligan hidrofobik yang mampu melintasi membran plasma. Begitu berada di dalam sel, banyak molekul ini berikatan dengan protein yang berperan sebagai regulator sintesis mRNA atau transkripsi untuk memediasi ekspresi gen. Yang kedua yaitu reseptor permukaan sel. Reseptor permukaan sel juga dikenal sebagai reseptor transmembran, adalah protein integral yang mengikat molekul pensinyalan eksternal. Reseptor ini membentang di membran plasma dan melakukan transduksi sinyal di mana sinyal ekstraseluler diubah menjadi sinyal interseluler. Karena protein reseptor permukaan sel sangat penting bagi fungsi sel normal, tidak mengherankan jika malfungsi pada salah satu protein ini dapat berakibat serius. Baik, kita masuk di penutup. Serangkaian proses yang memastikan sel-sel dalam tubuh dapat berinteraksi melakukan fungsinya dengan baik dan merespon lingkungan secara efektif, yang mencakup mekanisme seperti pensinyalan parakrin, autokrin, endokrin, pensinyalan sinaptik, dan kontak langsung. Selain itu, komunikasi sel juga berfungsi dalam perkembangan embrio dan koordinasi fungsi organ dan jaringan yang memungkinkan organisme multiseluler untuk hidup dan berkembang. Sekian presentasi materi kami tentang komunikasi sel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzma Nur Alim dari kelas D4A dengan NIM PO 714203251045. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik terkait dasar genetika. Pertama, mari kita pahami apa itu genetika. Jadi, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Genetika ini adalah cabang biologi yang fokus pada bagaimana sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Ada dua konsep utama yang dipelajari dalam genetika, yaitu pewarisan sifat atau hereditas. Hereditas ini adalah proses di mana sifat-sifat biologis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada keragaman atau variasi genetik. Jadi variasi genetik ini adalah keberagaman sifat yang ada di antara individu dalam suatu spesies. Variasi inilah yang membentuk individu unik meskipun kita berasal dari keluarga yang sama.
Selanjutnya, saya akan membahas terkait unit materi genetik. Untuk memahami pewarisan sifat, kita harus mengetahui 3 unit materi genetik utama, yaitu gen, DNA, dan kromosom. Jadi gen adalah unit dasar yang membawa informasi untuk menentukan satu sifat spesifik. Contohnya, ada gen yang mengkode warna mata dan ada gen yang mengkode tinggi badan. Gen inilah sebagai instruksi yang menentukan ciri-ciri kita. Selanjutnya ada DNA. Jadi DNA itu adalah molekul asam nukleat yang bentuknya seperti tangga spiral ganda atau yang biasa kita sebut double helix. Adapun hubungan DNA dengan gen itu sendiri adalah potongan atau segmen kode di sepanjang rantai DNA. Kemudian ada kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang terbentuk ketika molekul DNA yang sangat panjang, memadat, dan menggulung. Adapun hubungan kromosom dengan sel manusia, yaitu sel tubuh manusia yang normal memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Dari 23 pasang ini, 1 pasang yang diwariskan dari ibu dan 1 pasang dari ayah. Adapun kesimpulan dari unit materi genetik ini adalah DNA membentuk gen. Selanjutnya gen-gen ini dikemas dalam struktur padat yang disebut kromosom, yang kemudian kita wariskan dari orang tua kita. Demikianlah penjelasan mengenai dasar genetika terkait dengan genetika dan unit materi genetik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Asdar dengan NIM PO714233511029. Materi selanjutnya itu ada konsep pasangan gen. Alel, versi alternatif dari suatu gen karena kita menerima suatu gen dari ibu dan satu gen dari ayah. Alel adalah varian yang kita miliki. Contohnya gen warna mata memiliki alel untuk warna coklat dan alel untuk mata biru. Selanjutnya genotip, susunan genetik internal yang tidak terlihat. Ini adalah kode huruf pasangan alel yang dimiliki suatu individu. Ada kode misalnya huruf B besar 2 alel coklat, huruf B besar dan huruf B kecil 1 alel coklat dan 1 biru, atau dua-duanya huruf B kecil berarti 2 alel biru. Selanjutnya fenotip, sifat yang terlihat atau teramati di luar. Ini adalah hasil dari ekspresi genotip yang berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya warna mata, coklat atau biru, dan tinggi badan, misalnya tinggi atau pendek. Konsep ekspresi gen, alel dominan, alel yang kuat dan akan selalu menutupi atau mengalahkan alel lain resesif jika berpasangan, dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya huruf B besar. Lalu, alel resesif, alel yang lemah dan hanya akan muncul terekspresi jika bertemu pasangannya yang sama-sama resesif, dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya huruf B kecil. Jadi, konsep pasangan alel homozigot. Genotip itu entah itu pasangannya sama-sama dominan